Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fakhrunizar dengan NIM 12320201778. Saya berasal dari PAI kelas 4E Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjawab UAS tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu, jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Nah, jadi definisinya itu, filsafat pendidikan Islam adalah kajian filosofis yang membahas tentang hakikat, tujuan, metode, nilai, dan prinsip pendidikan Islam dalam perspektif Islam, berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis serta akal manusia. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi yang pertama itu ada hakikat manusia dalam Islam, lalu yang kedua ada tujuan pendidikan Islam, yang ketiga kurikulum dan metode pendidikan Islam, yang keempat hubungan peserta didik dan pendidik, yang kelima, nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Lalu yang keenam ada integrasi ilmu dan sains. Nah, lalu yang nomor dua itu ada apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam. Nah, fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam itu yang pertama memberikan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi pendidikan Islam. Yang kedua ada mengarahkan pendidikan agar sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan. Lalu yang ketiga ada menyusun tujuan dan metode pendidikan sesuai ajaran Islam. Nah, yang kelima ada menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman. Nah, lalu pertanyaan ketiga itu terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini dan apa alasannya? Nah, mungkin aliran dalam filsafat pendidikan Islam yang sangat relevan itu yaitu yang pertama ada menyatukan ilmu agama dan ilmu dalam satu sistem pendidikan. Nah, alasannya itu kenapa? Karena di era modern ini umat Islam tidak hanya dituntut menguasai ilmu-ilmu keislaman saja, tetapi juga ilmu-ilmuwan umum seperti sains, teknologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, untuk bisa berperan aktif dalam masyarakat global. Nah, sistem pendidikan yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum terbukti menciptakan dualisme yang merugikan. Nah, karena lulusan agama dan ilmu umum ini terbukti menciptakan dualisme yang merugikan, yang hanya paham agama, tidak hanya mampu menghadapi tantangan zaman, sementara yang hanya paham ilmu umum bisa kehilangan nilai moral dan spiritual. Nah, lalu itu yang kedua ada mampu menjawab tantangan modernisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, karena modernisasi membawa arus perubahan dalam pola pikir, budaya, hingga sistem nasional. Aliran integratif memungkinkan pendidikan Islam tetap relevan di tengah perkembangan sains dan teknologi, tetapi tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar moral, etika, dan orientasi hidup, sehingga umat Islam bisa hidup modern tanpa harus kehilangan identitas keislamannya. Nah, lalu yang ketiga ini cocok dengan kebutuhan umat Islam saat ini yang hidup di era sains, teknologi, dan globalisasi. Nah, kenapa? Karena era globalisasi menurut umat Islam ini memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam dunia yang cepat berubah. Nah, lalu yang nomor 4, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Nah, pengertiannya itu, filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam tentang pendidikan yang berlandasan ajaran Islam untuk menentukan hakikat, tujuan, nilai, metode, dan sistem pendidikan Islami. Nah, pentingnya itu karena menjadi dasar konseptual dalam menyusun sistem pendidikan yang tidak hanya membentuk manusia cerdas, tapi juga beriman, berakhlak, dan mampu menjadi khalifah di bumi. Nah, lalu yang nomor 5 itu sebutkan dan jelaskan tiga aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa saja tokoh tiap aliran tersebut. Nah, yang pertama itu ada perennialisme Islam. Nah, berfokusnya itu kepada nilai-nilai abadi dari wahyu. Nah, tokohnya itu adalah Al-Ghazali. Nah, lalu yang kedua itu ada esensialisme Islam.
Nah, berfokusnya itu pada penguasaan ilmu-ilmu dasar agama dan sains. Nah, tokohnya itu ada Ibnu Khildun. Lalu yang ketiga ada rekonstruksionisme Islam. Nah, berfokusnya itu pada pendidikan untuk perubahan sosial yang Islami. Nah, tokohnya itu Muhammad Iqbal. Nah, lalu nomor 6 itu secara filosofis apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Nah, keunggulan pendidikan Islam dibandingkan pendidikan Barat, pendidikan Islam bersifat holistik, mencakup aspek rohani, akal, dan jasmani. Nah, bertujuan untuk insan kamil bukan sekedar profesional, berorientasi ukhrawi dan duniawi secara seimbang. Landasan utamanya wahyu ilahi, bukan sekedar rasionalisme atau empirisme. Nah, lalu nomor 7 itu, bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan, agama, dan sains dalam pendidikan Islam? Nah, pandangan tentang integrasi keilmuan dalam pendidikan Islam itu sangat penting ya, karena yang pertama itu ilmu pengetahuan dan agama sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada memutus dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sains. Nah, yang ketiga itu menghasilkan insan-insan yang cerdas, profesional, beretika, dan bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Nah, lalu nomor 8, di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Nah, posisi Tuhan dalam pendidikan itu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah sumber utama ilmu, orientasi tujuan pendidikan dan pengontrol nilai dalam proses pendidikan Islam. Pendidikan diarahkan untuk mendekatkan manusia kepadanya dan menjadi khalifah yang amanah. Nah, lalu nomor 9, apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Nah, pandangan tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam itu, nah alam itu adalah ayat kaunia atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dipelajari. Pendidikan Islam itu mengajarkan peserta didik untuk yang pertama itu memahami alam sebagai ciptaan Allah, yang kedua mengelola alam secara bijak dan amanah, lalu yang ketiga menjadikan alam sama mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu yang nomor 10, jelaskan tentang hakikat pendidik serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Nah, hakikat pendidik itu, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sesuai ajaran Islam kepada peserta didik. Nah, karakter pendidik itu harus meliputi yang pertama itu harus berilmu, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga itu sabar dan ikhlas, yang keempat menjadi teladan untuk muridnya, yang terakhir memiliki visi mendidik untuk akhirat dan dunia. Nah, lalu nomor 11, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Nah, sifat yang semestinya harus dimiliki oleh peserta didik itu yang pertama itu ada keingintahuan dalam kebaikan. Yang kedua itu ada tawadu, rendah hati terhadap ilmu. Nah, yang ketiga disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat bersungguh-sungguh. Yang kelima berakhlak mulia dan nomor enam memiliki niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja yang bisa saya jawab untuk UAS kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.